Baik, perkenalkan nama saya Riki Julianto Wijaya. Hari ini saat ini saya ingin mempresentasikan atau mendemokan proyek akhir UAS saya dari matkul Deep Learning yang berjudul klasifikasi komentar mengandung syarat menggunakan model Indobert dan BLSTM serta implementasinya pada Streamlit. Langsung saja kita ke bagian code. Untuk laporannya sudah saya buat di berupa PDF nanti. Terus oke, kita langsung saja. Di awal kita install dulu semua library yang dibutuhkan seperti NumPy, Torch, dan Transformer. Lalu selanjutnya kita import library-nya. Setelah itu kita upload dataset. Dataset yang saya pakai itu dari GitHub dengan judul Netifier Negativity Classifier. Terus kita lanjut, saya masukkan datasetnya, terus saya tampilkan berupa data frame. Terus di sini saya tampilkan visualisasi distribusi kelasnya di awal. Jadi di sini awalnya ada 4 kelas, lalu saya ambil 2 kelas saja, yaitu Sara dan Netral. Terus selanjutnya karena datasetnya distribusinya timpang, maka saya lakukan undersampling. Di sini saya lakukan balancing dengan undersampling dengan menghapus atau memotong jumlah kelas yang paling besar, kelas mayoritas. Seperti di sini netralnya yang lebih banyak, jadi saya potong supaya jumlahnya sama seperti jumlah kelas Sara. Jadi di sini sudah terlihat ada 1238. Lalu selanjutnya saya lakukan cleaning text. Di dataset itu saya lakukan pembersihan dengan menghapus HTTPS, menghapus karakter-karakter unik, menghapus angka, menghapus spasi yang double, lalu saya ubah semuanya menjadi lowercase. Selanjutnya saya splitting dataset dengan rasio 80% training dan 20% test. Selanjutnya saya buat dataset PyTorch-nya atau text dataset untuk Indobert-nya nanti. Nah, masuk ke model pertama. Di sini adalah model Indobert base. Pertama yang saya lakukan adalah load tokenizer dan dataset Indobert base-nya. Lalu saya load model Indobert-nya. Terus setelah load model Indobert, di sini saya train model Indobert base-nya dengan 10 epoch dan batch size-nya 16. Di sini juga saya terapkan early stopping supaya tidak overfitting. Di sini early stoppingnya saya set di 2 agar ketika 2 kali epoch tidak ada peningkatan maka akan berhenti. Nah, di sini dia berhenti di epoch ketiga dengan validation loss yang lumayan tinggi dari 3 ke 9. Nah, analisisnya pada pelatihan awal ini, eksperimen awal ini, validation loss dimulai dari 0,3813 di epoch pertama, lalu bisa naik ke 0,4 dan naik lagi ke 0,9, sangat tinggi. Kenaikan yang signifikan ini menunjukkan bahwa model mengalami overfitting sejak awal, di mana performa terhadap data training mungkin membaik, namun kemampuan generalisasi ke data validasi justru menurun. Nah, kita lanjut ke evaluasi. Di sini akurasi yang didapatkan itu setelah evaluasi metrik sebesar 0,83 dengan conclusion matrix seperti berikut. Nah, analisis yang sudah saya buat di sini akurasi menunjukkan sebesar 83% dengan precision yang tinggi pada kelas netral atau label 0, yaitu 88. Namun recall-nya hanya sebesar 0,76 yang menunjukkan banyak komentar netral yang salah diklasifikasikan sebagai sarang. Sebaliknya pada kelas Sara atau label 1, recall-nya sangat tinggi yaitu sebesar 90, tetapi precision-nya lebih rendah yaitu 79.
yang berarti model cukup agresif dalam memprediksi komentar sebagai sarang. Dan dalam confusion matrix ini menunjukkan adanya 59 false positif atau komentar netral yang diklasifikasikan sebagai SARA dan 26 false negatif atau komentar SARA yang diklasifikasikan sebagai netral. Meskipun performanya cukup baik, tapi secara keseluruhan model ini cenderung sedikit bias ke arah kelas SARA. Nah, selanjutnya saya lakukan fine tuning atau eksperimen kedua. Di sini perbedaannya itu epoch yang saya naikkan dari 10 ke 15, lalu learning rate-nya saya turunkan agar lebih stabil, dan WDK-nya saya set di 0,01. Lalu early stopping juga saya longgarkan jadi 3, dan dia berhenti di epoch keempat dengan validation loss yang lebih rendah dari sebelumnya. Nah, untuk analisis ini pada epoch pertama hingga kedua, training loss menurun dari 0,3 ke 0,2. Namun validation loss justru meningkat dari 0,4 ke 0,4330, menunjukkan model mulai sulit beradaptasi dengan data validasi. Lalu masuk ke epoch ketiga dan keempat, overfitting mulai terlihat lebih parah. Training loss terus turun, tapi validation loss naik drastis ke 0,8. Hal ini mengindikasikan bahwa model mulai terlalu fokus pada data training dan kehilangan kemampuan generalisasi. Di sini akurasi yang didapatkan juga sama seperti sebelumnya, yaitu 0,83. Nah, model berhasil mencapai akurasi sebesar 83% dengan performa yang cukup seimbang di kedua kelas. Untuk kelas netral dan precision recall masing-masing 0,85 dan 0,80. Sementara untuk kelas SARA atau level 1, precisionnya 81 dan 85. Menghasilkan F1 score rata-rata sekitar 83. Nah, confusion matrixnya sendiri menunjukkan bahwa model salah mengklasifikasikan 50 komentar netral sebagai SARA dan 36 komentar sebagai netral. Jadi setelah itu saya save model, lalu saya lakukan percobaan lagi yang ketiga, eksperimen ketiga. Di sini saya perbedaannya saya lakukan epoch yang lebih banyak, yaitu 20. Terus learning rate-nya juga saya ubah dengan white decay yang sama. Namun perbedaannya di sini saya tidak menggunakan early stopping. Jadi di eksperimen ini dilakukan 20 kali epoch secara langsung. Di sini terlihat bahwa validation loss-nya sangat parah, dari 0,3 menjadi 1,2, dan training loss-nya menurun sangat drastis. Pelatihan model ini tanpa early stopping selama 20 epoch menunjukkan gejala overfitting sejak awal. Pada epoch pertama dan kedua, training loss menurun signifikan, namun validation loss mulai meningkat. Dan ini menandakan bahwa model sulit generalisasi. Masuk ke epoch ketiga dan kelima, validation loss terus naik. Terus ini jelas ada terjadinya overfitting. Lalu epoch 6 hingga 20, training loss hampir 0, sementara validation loss stagnan di angka yang sangat tinggi. Di akurasinya sendiri juga masih sama 0,3, dan precision dan recall pada kelas SARA masing-masing mencapai 0,80 dan 0,89 dengan F1 score 0,84 yang menandakan model cukup sensitif dalam mendeteksi komentar SARA. Namun di kelas netral lebih rendah dengan 0,78 yang berarti masih ada sejumlah komentar netral yang salah diklasifikasikan. Dan hal ini juga terlihat di confusion matrixnya, di mana 55 false positif untuk kelas 0, dan secara umum eksperimen ketiga ini masih perlu perbaikan. Nah, oke. Selanjutnya untuk analisis secara keseluruhan Hindenburg Base-nya, yang paling terbaik itu yang saya temukan adalah yang eksperimen kedua. Karena hasil yang didapatkan itu cukup stabil, mulai dari hasil dari confusion matrix dan klasifikasi reportnya yang didapatkan itu juga cukup stabil.
Lalu selanjutnya kita lanjut ke uh, Indobird Large. Nah, di Indobird Large ini yang pertama juga sama, saya lakukan load tokenizer dan text dataset, lalu load pre-train model Indobird-nya, Indobird Large. Lalu di training ini saya berikan 10 epoch yang awal dan batch size 16. Juga early stopping di 2. Nah, di sini dia berhenti di angka 3, di epoch 3 dengan hasil akurasi sebesar 85. Nah, di sini hasil evaluasi model menunjukkan bahwa advance score yang didapatkan yaitu seimbang di kedua kelas, yaitu 85. Terus model memiliki precision sebesar 86 untuk kelas 0 dan 83 untuk kelas 1. Hal ini menunjukkan bahwa model cukup yakin saat mengklasifikasikan komentar netral dan SARA. Selanjutnya saya lakukan fine tuning lagi atau eksperimen kedua dengan perbedaan 15 epoch dan batch-nya masih sama, tapi di early stopping saya naikkan jadi 3, di mana dia berhenti di epoch keempat. Nah, pada awal pelatihan menunjukkan bahwa penurunan training loss secara konsisten, jadi dia validation loss-nya juga naik dan training loss-nya turun. Ya, ini tandanya dia ada overfitting, masih tetap ada overfitting. Terus evaluasinya dia dapat 84, turun 1 akurasinya. Di sini dia menunjukkan Hal ini menunjukkan bahwa kinerja klasifikasi yang cukup rata dan tidak bias terhadap salah satu kelas. Juga terlihat bahwa 36 komentar netral salah diklasifikasikan sebagai SARA dan 43 komentar SARA diklasifikasikan sebagai netral. Lalu saya fine tuning lagi untuk eksperimen ketiga, di mana saya turunkan epoch jadi 5 dan turunkan learning rate-nya agar lebih rendah, agar lebih stabil. Di early stopping saya turunkan lagi jadi 2, di mana dia berhenti di epoch ketiga dengan validation loss yang tidak terlalu tinggi naiknya dan training loss yang turun cukup jauh. Nah, di sini saya dapat akurasi 82 dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut, advance score yang dapat itu rata-rata 0,2 untuk kedua kelas. Terus untuk kelas 0 dan precision sebesar modelnya memiliki precision sebesar 0,78 dan recall 0,88. Artinya cukup baik untuk mengenali komentar negatif. Tetapi masih menghasilkan beberapa false positif seperti 30 kali salah dalam mengklasifikasikan kelas 1 sebagai 0. Sebaliknya untuk kelas 1 transitionnya tinggi 86, tapi recallnya hanya 76. Di mana model cukup selektif dan cenderung berhati-hati dalam memprediksi. Lalu selanjutnya saya lakukan eksperimen lagi di eksperimen keempat, di mana saya naikkan epoch jadi 6, terus saya tambahkan warm up step jadi 100 dengan simulasi batch size-nya 16. Di sini saya tetap lakukan early stopping, tapi saya naikkan jadi 3, di mana dia berhenti di 5, epoch kelima. Validation loss-nya lumayan agak tinggi dan training loss-nya cukup rendah. Di sini saya dapatkan akurasi yang kembali naik dari sebelumnya 82 jadi 84. Nah, berdasarkan evaluasi ini, precision yang didapatkan kelas 0 itu 84 dan recall-nya 85. Lalu precision kelas 0-nya 85 dan recall kelas 1-nya 85 dan recall kelas 1-nya 84. Nilai akurasi, macro average, dan weight average semuanya berada di angka 84 yang menandakan bahwa model bekerja konsisten dan cukup adil pada kedua kelas. Lalu Confusion juga menunjukkan bahwa model hanya salah mengklasifikasikan sebanyak 38 komentar netral sebagai SARA dan 39 komentar SARA sebagai netral. Jumlah kesalahan ini cukup kecil dibandingkan total data yang ada dan menunjukkan bahwa model berhasil mencapai keseimbangan klasifikasi yang baik. Jadi menurut analisis saya secara keseluruhan dari 4 eksperimen Indobird Large, menurut saya yang paling baik itu yang eksperimen keempat dengan tingkat akurasi 84 dan tingkat kesalahan yang lebih sedikit daripada yang lain.
Lalu sekarang kita langsung lanjut ke model BLSTM. Nah, di model BLSTM ini pertama saya lakukan preprocessing, terus saya buat vocabnya, terus saya simpan dalam bentuk .pkm. Selanjutnya saya bikin dataset, saya siapkan dataset dan data loader. Terus saya siapkan juga untuk pembuatan model BLSTM-nya dengan embedding dimensinya 128, hidden dimensionnya 128 dan output dimensionnya 2 karena kelasnya hanya 2. Terus self dropout-nya 0,3. Nah, terus selanjutnya kita lakukan training. Saya lakukan training dengan early stopping. Dengan tingkat kesabarannya 2 untuk early stopping, terus saya lakukan saya berikan optimasi Adam dan 10 epoch. Nah, di sini hasilnya dia berhenti di epoch keempat dengan training loss yang menurun dan validation loss yang naik 1 angka. Di sini kita langsung masuk ke evaluasi. Dengan akurasi yang didapatkan itu untuk eksperimen yang pertama 0,77. Nah, berdasarkan evaluasi tersebut, disimpulkan bahwa performa yang didapatkan itu cukup seimbang dalam mendeteksi kedua kelas, yaitu SARA dan non-SARA. Nilai akurasi secara keseluruhan adalah 77% dan nilai F1 score masing-masing sebesar 0,77 untuk label 0 dan 0,76 untuk label 1. Dan hal ini menunjukkan bahwa model tidak bias secara ekstrim terhadap salah satu kelas saja. Selain itu, precision dan recall untuk masing-masing kelas berada di kisaran 0,75 sampai 0,79 yang menandakan model ini cukup stabil. Terus confusion matrix terlihat bahwa model berhasil mengklasifikasikan 195 data kelas 0 dan 186 data kelas 1 dengan benar, meskipun tetap ada false positif dan false negatifnya. Selanjutnya saya lakukan eksperimen kedua dengan menambahkan layer terakhir dari 2 arah. Untuk self dropout-nya masih sama, tapi di dimensionnya ini naik dari 128 jadi 256. Terus di sini sebelumnya kita pakai optimizer Adam saja, tapi di sini sekarang saya pakai Adam W. Saya ganti pakai Adam W dan F1 score. Untuk epoch masih sama di angka 10. Passionnya early stoppingnya masih sama di 2 dan berhentinya di epoch ketiga dengan training loss yang menurun dan validation loss yang lumayan sedikit stabil di angka 5. Untuk validation F1-nya dia juga stabil di angka 7. Nah, menurut saya model ini itu cukup baik, tapi masih ada overfittingnya. Untuk akurasinya dia turun dari 77 ke 76 sekarang. Di model ini menunjukkan bahwa model mampu menjaga keseimbangan antara dua kelas. Untuk kelas bukan SARA, model memiliki recall yang tinggi sebesar 81. Terus di kelas SARA, precisionnya mencapai 79, menunjukkan bahwa prediksi SARA yang dilakukan model sebagian besar itu benar. Namun recall pada kelas SARA hanya 70%, yang berarti itu berhasil terdeteksi. Menunjukkan bahwa prediksi SARA yang dilakukan model sebagian besar itu benar. Namun recall yang pada kelas SARA hanya 70%, yang berarti masih ada cukup banyak tweet SARA yang tidak berhasil dideteksi. Hal ini juga tergambar pada confusion matrix-nya yang mana terdapat 47 false negatif dan 74 false positif. Selanjutnya saya lakukan eksperimen ketiga, di mana di sini saya lakukan epoch-nya 20, batch size-nya 32, terus WTG-nya 0,01, hidden dimension-nya masih sama 256, tanpa early stopping tapi saat ini. Jadi dia lakukan epoch-nya sampai 20, di mana validation loss-nya itu dia ya cukup naik, jadi overfitting. Terus di sini saya tampilkan kurva loss-nya, terlihat validation-nya naik, trend loss-nya turun, terlihat overfitting. Terus evaluasinya juga dia turun, akurasinya jadi 74. Jadi ya
langsung ke analisis keseluruhannya. Dari 3 eksperimen BLSTM saya dapatkan itu bahwa eksperimen pertama itu masih yang terbaik dengan akurasi sebesar 77%. Jadi dari ketiga modul tersebut saya implementasikan ke sini Streamlit, saya masukkan GitHub ke app.py. Terus kita sekarang langsung masuk ke demo Streamlit. Nah, di sini sudah ada, misal kita masukkan di sini komentarnya. Seringkali kelompok agama radikal itu merasa paling superior karena mayoritas. Seolah-olah kepercayaan mereka adalah satu-satunya yang benar dan wajib diikuti oleh semua orang. Lalu kita coba deteksi dengan Endover Base dulu. Nah, di sini dia mendeteksi sebagai SARA dengan nilai confidence sebesar 83. Lalu untuk Endover Large, ya di sini dia mengidentifikasinya sebagai SARA juga dengan confidence-nya 0,55. Lebih kecil daripada Endover Large, Endover Base. Dan BLSTM dia kurang akurat dalam mendeteksi, dan dia mendeteksinya sebagai tidak SARA dengan nilai confidence 70. Jadi dari keseluruhan yang saya dapatkan adalah Endover Base itu yang paling akurat dalam mengklasifikasi komentar SARA. Di bagian laporan juga sudah saya lakukan 6 kali percobaan dengan 6 komentar yang berbeda, dan saya dapatkan Endover Base itu yang paling akurat. Untuk kedepannya, mungkin untuk meningkatkan keakuratan ini, mungkin bisa digunakan dataset yang lebih banyak, karena dataset yang saya pakai hanya sebesar 2000, jadi masih kurang, mungkin butuh sekitar ratusan ribu dataset dan harus yang lebih bervariasi lagi. Mungkin itu saja dari saya, presentasi demo UAS deep learning saya. Sekian, terima kasih.